Sidang perdata terkait penyelamatan lahan di wilayah pesisir Banten digelar kembali pada Senin, 20 Januari tahun 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dibawakan oleh warga yang merasa dirugikan akibat penggusuran lahan, penimbunan tanah, dan pembangunan pagar laut sepanjang 11 km yang dilakukan tanpa persetujuan mereka. Hingga sidang kedua, pihak tergugat belum pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Jika pada sidang ketiga ini mereka kembali tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memungkinkan gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan proyek-proyek besar yang lokasinya berdekatan dengan kawasan strategis nasional. Warga berharap pemerintah dapat memberikan keputusan yang adil, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan hak-hak mereka tetap dihormati. Batal lagi minggu depan. Batal lagi. Lagu lama Bang Edi. Hah? Lagu lama, lagu 60-an. Kalau ini alasannya apa? Alasan KTP 2 orangnya dulu. Bawa ini ya? Sebelum masuk ke fakta persidangan, kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat atau TA Mor PTR mau memberikan statement resmi terhadap keterangan dari saudara Wahyu Sakti Trenggono dari Kementerian KKP yang belum lama ini justru komplain ketika pagar laut yang menjadi bukti adanya akses publik dihalangi oleh PIK 2 dipersoalkan. Katanya itu untuk bahan bukti penyelidikan. Nah, saya mau kasih tahu beberapa statement kita ya kepada Wahyu Sakti Trenggono. Ini yang pertama, ini pejabat tidak etis, tidak tahu bagaimana tata krama bernegara. Lebih hebat yang namanya Khalid Mihdar nelayan dari Banten. Kementerian KKP itu bukan atasan TNI AL. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Yang kedua, mau bambu itu hilang semua, itu buktinya banyak. Kami bisa jadi saksi, itu juga bukti. Video juga bisa jadi bukti. Banyak sekali bukti-bukti. Kita prihatin, bersedih sekali hari ini. Kenapa? Ternyata kualitas pemimpin kita yang kita anggap mengerti bagaimana memimpin rakyat, tata kelola negara. Ternyata Airlangga Hartarto yang kita gugat secara pribadi justru mendatangkan alat negara, aparat-aparat dari kementerian. Ini sama saja abuse of power. Jadi yang pertama, ini Airlangga kagak ngerti tata cara bernegara. Karena dia tadi ngirim surat tugas dari dirjennya. Jadi kalau dia ngerti, kalau pribadi ya dia sewa lawyer, berapa sih harganya sewa lawyer? Kenapa masih menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi saudara Airlangga Hartarto? Makanya tadi saya setuju sependapat dengan majelis hakim. Orang dari Kementerian Ekonomi tadi ditolak. Jadi hari ini dianggap Airlangga Hartarto tidak hadir sidang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari persidangan. Yang selanjutnya dalam persidangan ini kita baru tahu. Ternyata harus ditekan publik dulu, kita rame dulu kemana-mana. Ya. Baru aduan datang. Itu pun wakilnya. Itu pun melalui surat kuasa, tapi secara hukum sudah diangkat Iya, datang. Tapi kan baru datang setelah kita persoalkan di ruang publik. Jadi siapapun baru kita sadari di negeri ini untuk memperoleh kepatuhan hukum itu tidak bisa sukarela, harus dipaksa. Betul betul.
karena kita nggak punya kewenangan, paksaan kita ya hanya membuat opini, dukungan publik. Dan hari ini dengan dukungan publik, terima kasih rakyat, akhirnya Aguan datang. Mantap. Yang kedua, Antoni Salim juga akhirnya datang, walaupun dengan kuasanya juga. Dan lalu ada lagi, tadi kita bersyukur dari Kementerian Keuangan turut tergugat juga datang. Kenapa? Kalau Kementerian Keuangan tidak datang, sayang. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan kita tarik itu hanya untuk terima duit. Ya kan? Kita minta gugat perbuatan melakukan, dihukum, sanksi, membayar kerugiannya dibayarkan kepada siapa? Bukan kepada kami, bukan kepada penggugat, bukan pada prinsipal, tapi kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Baik atau baik kita ini? Baik sekali begitu. Dan Mengawali kasus ini ada pasal 106, 107, yaitu sudah mencoba untuk melakukan makar, memisahkan sebuah wilayah, ingin dikuasai. Ini sudah sebenarnya makar, selain undang-undang kelautan. Jadi poin yang sudah tadi dijelaskan cukup jelas. Saya pikir nggak perlu lagi saya menyampaikan yang terlalu panjang dan lebar. Tapi ini fakta bahwa rakyat berani melawan kebatilan, rakyat berani melawan ketidakadilan, dan rakyat akan bersatu. Dan informasinya mantan-mantan TNI akan bergabung, tetap akan mendukung ini semua, dan terbukti TNI Angkatan Laut berani melakukan proses pencabutan. Walaupun KKP mengatakan masih butuh penyelidikan, ini ngaco kalau menurut saya. Ada video yang berkembang cukup pesat, itu sudah petunjuk, nggak perlu lagi hilang barang bukti tinggal diambil, dikumpulin kok, itu gampang dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dia tidak hadir sampai 3 kali, rupanya tidak hadir, di first take oleh pengadilan. ada nomornya lagi. Yang kedua, instruksi presiden suruh bongkar, itu adalah yang tertinggi. Iya. Menteri nggak ada apa-apanya itu. Ya, KKP Menteri Kelautan nggak ada apa-apanya itu. Karena sudah perintah presiden untuk bongkar itu.